think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film kopet berjudul In a Violent Nature yang dirilis pada tahun 2024. Ketenangan di dalam hutan yang menyimpan misteri mencekam. Biasanya di film psikopat kita selalu diperlihatkan POV dari korban yang bertahan hidup dari kejaran psikopat. Namun di film ini kita akan dibawa ke POV dari sang psikopat yang memburu para korbannya. Apakah film ini bisa memuaskan hasrat psikopat kalian? Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Yo, check this out. What is that? Di awal film kita diperlihatkan dengan hutan pinus yang tidak diketahui lokasinya. Terdengar percakapan beberapa orang pria yang telah menemukan sebuah liontin di hutan tersebut. Ketika mereka mengambil liontin itu tanpa mereka sadari, ada seorang pria bernama Johnny bangkit dari dalam tanah. Kemudian di saat Johnny sedang menyusuri hutan, langkahnya terhenti ketika melihat beberapa ranjau yang terpasang di hadapannya. Lalu dari arah kejauhan Johnny mendengar ada suara, dan ternyata suara tersebut berasal dari seorang pria bernama Ranger yang sedang bertengkar dengan temannya yang bernama Chuck. Dikarenakan Chuck telah memasang ranjau di taman dekat penginapan di dalam hutan pinus. Hingga tanpa Chuck sadari, Johnny telah masuk ke dalam rumah. Di sini ternyata Johnny datang ke sana untuk mencari liontin pemberian dari ibunya. Akan tetapi tanpa diduga Chuck menodongkan senjata ke arah Johnny karena dia mengira Johnny ingin mencuri sesuatu di rumahnya. Tapi biarpun sudah terkena tembakan, Johnny sang psikopat tidak merasakan apapun. Melihat kekuatan Johnny yang tidak bisa dianggap remeh, Chuck pun langsung kabur ke dalam hutan. Namun tentu saja usaha tersebut sia-sia. Dan Chuck malah terperangkap oleh ranjau buatannya sendiri. Dan akhirnya Johnny berhasil mengambil kembali liontin miliknya. Beberapa hari kemudian Johnny melihat sekelompok remaja yang sedang berkemah di dalam hutan. Ada Chris, Colt, Troy, Aurora, Aaron, Evan, dan Brody. Pada malam itu Colt berencana akan melamar Chris. Namun rencananya batal, karena Colt merasa Chris atau pacarnya memiliki hubungan terlarang dengan si Troy. Tidak ingin suasana menjadi canggung, di sini Aaron mulai bercerita tentang seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental sekitar 70 tahun yang lalu. Dan ternyata anak yang dimaksud adalah si Johnny yang kita lihat sebelumnya, di mana Johnny memiliki seorang ayah yang mempunyai sebuah toko di dekat kantor penebang pohon pinus. Namun karena merasa ayah Johnny menjual barang terlalu mahal, para penebang pohon tersebut sering membuli Johnny untuk melampiaskan kekesalan mereka kepada ayahnya. Tidak hanya itu, rumor juga mengatakan para penebang tersebut menjebak Johnny dengan menyuruhnya menaiki tower pemadam kebakaran. Dengan iming-iming dia akan mendapat sekantung mainan di atas sana. Lalu setelah sampai di atas tower, para penebang itu malah menakuti Johnny dengan menggunakan topeng yang menyeramkan, sehingga membuat Johnny terjatuh dan akhirnya tewas. Melihat Johnny yang sudah tidak bernyawa lagi, sontak para penebang pohon itu memakaikan Johnny topeng, lalu mereka membuat alibi seakan Johnny tewas akibat bermain sendiri di sekitar tower tersebut. Kemudian sehari setelah kejadian itu, ayahnya Johnny bertanya perihal kematian anaknya kepada para penebang pohon. Akan tetapi ayahnya juga ikut tewas akibat bersitegang dengan para penebang itu. Pasca kejadian tewasnya Johnny dan ayahnya, pembantaian di hutan pinus pun mulai terjadi, yang membuat semua para penebang tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Bahkan rumor juga mengatakan jika pelakunya adalah arwah dari Johnny yang bangkit untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, di saat Aaron lagi nyebat di balik pohon,
Tanpa dia sadari, Johnny sudah berada di belakangnya. Lalu tiba-tiba, kemudian jasad Aaron pun dia bawa ke kantor Polhut, alias polisi hutan. Dan di sini Johnny melihat barang bukti pasca kejadian yang menimpa dirinya 70 tahun yang lalu. Ternyata masih tersimpan rapi di sana, sehingga Johnny pun kembali memakai barang tersebut. Keesokan paginya, di saat Johnny hendak kembali ke rumah tempat teman-teman Aaron berada, seketika langkahnya terhenti ketika melihat Brody dan Aurora yang lagi berada di tepi sungai. Di sini Brody mengajak Aurora untuk berenang bersamanya, namun Aurora menolak dan memilih meninggalkan Brody dengan alasan ingin melakukan yoga di dalam hutan. Lalu di saat Brody sedang menikmati air di sungai tersebut, tanpa dia sadari ternyata Johnny sudah menyelam untuk mendekatinya. Dan tiba-tiba Johnny menarik badan Brody ke dasar sungai hingga akhirnya dia pun tewas tenggelam. Setelah itu Johnny pun berjalan mendekati Aurora. Awalnya Aurora mengira yang datang adalah si Brody. Namun saat dia membalikan badan, Aurora langsung syok ketika melihat kehadiran si Johnny. Di sini dia hanya bisa pasrah karena di depannya terdapat jurang, sementara di belakangnya sudah ada si Babang Tampan yang menunggu. Dan Aurora pun akhirnya tewas di tangan Johnny. Kemudian Johnny kembali berjalan santuy menyusuri hutan untuk menuju ke target berikutnya. Bersamaan dengan itu, ternyata Chris, Colt, dan Troy sedang mencari keberadaan Aaron, Brody, dan juga Aurora. Lalu di saat mereka hendak pergi meminta bantuan polisi untuk mencari teman-temannya yang hilang, tanpa sengaja Troy malah melempar kunci mobilnya tepat di depan kaki Johnny. Namun Johnny seakan sedang menemukan mainan baru, dan dia pun duduk di balik pohon sembari memainkan gantungan kunci mobil tersebut. Ini namanya psikopat masa kecil kurang bahagia. Akan tetapi Johnny tidak menyadari di saat Troy sedang mencari kunci mobilnya. Dan di sana Troy malah menemukan kapak milik si Johnny. Di sini Chris dan Colt merasa pasti sudah terjadi sesuatu kepada teman-teman mereka yang hilang. Dan mereka pun bergegas pergi meninggalkan Troy untuk mencari bantuan. Ketika Chris dan Colt telah pergi, Johnny kemudian membuat suara berisik dari klakson mobil untuk memancing Troy keluar dari rumah. Lalu setelah Troy keluar dan menghentikan suara klakson tersebut, seketika Johnny langsung menyerangnya menggunakan kapak yang diambil Troy sebelumnya. Beruntung di saat Johnny ingin membunuh Troy, Evan tiba-tiba datang kemudian dia langsung menembaki Johnny. You okay? Did you get him? Lalu ketika mereka berusaha kabur dari sana, tiba-tiba psikopat itu kembali hidup. Dan dia melemparkan kapaknya yang tepat mengenai kepala Evan sampai is dead. Melihat temannya telah tewas, Troy kembali berusaha untuk menghindar dari psikopat itu. Namun tentu saja usaha tersebut sia-sia. Please, help! Sesaat setelah itu Johnny pun teringat jika Troy telah mengambil liontin miliknya. Dan dia pun mencoba mencari liontin tersebut di saku celana Troy. Di saat yang bersamaan, Chris dan Colt yang mengetahui bahwa Aaron telah tewas. Mereka pun segera memanggil Evan dan Troy untuk mengajak mereka bergegas pergi dari hutan ini. Namun di saat Chris melihat darah di dekat mobil Troy, tanpa dia sadari ternyata Johnny melihat liontinnya telah dipakai oleh Chris. Sontak si Johnny pun langsung melemparkan kapaknya ke arah Chris. Tapi beruntung kapak tersebut tidak mengenainya. Again dan again, psikopat itu dengan santuy menyusuri hutan untuk mencari keberadaan mereka. Dan ternyata mereka sudah berada di kantor Polhut untuk meminta bantuan polisi. Di sini Ranger tahu alasan mengapa teman-teman Chris bisa hilang dan tewas di dalam hutan ini. Dikarenakan mereka telah mengambil barang yang seharusnya tidak boleh diambil oleh siapapun, yaitu liontin milik si Johnny. Chris yang ketakutan berniat ingin mengembalikan liontin tersebut.
Namun Ranger berkata kalau semua itu sudah terlambat, karena mereka sudah dijadikan target oleh si Johnny. And I'll do it again! Lalu Ranger bergegas menyuruh Colt untuk mengambil rantai di gudang agar mereka bisa mengikat si Johnny. Kemudian menguburnya kembali di menara pemadam kebakaran tempat dia pertama kali bangkit. Dan setelah itu Chris baru bisa mengembalikan liontin milik Johnny. Akan tetapi di saat mereka hendak merantai kaki Johnny, tanpa diduga psikopat itu langsung memegang senjata Ranger. Sementara si Ranger yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun pasrah tubuhnya diseret oleh Johnny menuju ke mesin pemotong kayu. Setelah itu Johnny kembali ke dalam hutan untuk mencari keberadaan Colt dan Chris. Namun tanpa dicari, Colt dan Chris memang sengaja memancing Johnny untuk mendekati mereka. Dan di saat mereka sedang berbisik untuk melancarkan rencana yang sudah mereka buat, tanpa mereka sadari ternyata Johnny mendengar semua percakapan mereka. Dan benar saja, ketika Colt menyuruh Johnny untuk mengikutinya, tanpa diduga Johnny yang sudah mengetahui rencana mereka langsung mencocol kepala Colt berkali-kali sampai dia tewas. Melihat Colt yang sudah tewas mengenaskan, Chris pun dengan perlahan meletakkan ranjau dan bensin yang dia bawa sebelumnya. Kemudian Chris langsung melepaskan liontin milik Johnny dan bergegas kabur dari sana. Meski sempat merasa putus asa karena tidak menemukan jalan keluar dari hutan itu, tapi akhirnya Chris berhasil menuju ke jalan poros untuk meminta bantuan. Beruntung dia bertemu dengan seorang wanita, sebut saja namanya Lauren. Sehingga dengan cepat Lauren pun membantu Chris untuk masuk ke dalam mobilnya. Di saat Lauren menanyakan apa yang terjadi, Chris malah menjawab jika dirinya hampir diserang oleh binatang buas yang ada di dalam hutan. Hingga tanpa diduga Lauren bercerita kepadanya bahwa dia telah beberapa kali membantu orang-orang yang keluar dari dalam hutan tersebut dengan keadaan yang sama persis seperti Chris sekarang. Lalu Lauren juga bercerita, sekitar 30 tahun yang lalu, saudaranya yang bernama Bobby mendapat panggilan dari seorang pemburu karena menemukan bangkai rusa yang diduga telah diserang oleh seekor beruang. Akan tetapi di saat Bobby memeriksa tempat tersebut, dia merasa ada yang aneh. Karena jika memang beruang yang memangsa rusa itu, kenapa beruang itu tidak memakan daging mangsanya? Malahan hewan buas itu lebih memilih untuk meninggalkan hasil tangkapannya. Setelah mengetahui apa yang dilihatnya, Bobby langsung pergi ke kantornya untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah mendengar cerita dari Lauren, seketika Chris terdiam, lalu dia pun tertidur. Kemudian kita diperlihatkan dengan keadaan dari hutan pinus yang sangat asri dan barang yang ditinggalkan oleh Chris sebelumnya. Semua barangnya ternyata masih aman di sana dan tidak ada yang menghilang, kecuali liontin milik si Johnny. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menjonikan. Ngelihat si Johnny saya malah keinget sama Jason si topeng laknat. Karena sama-sama bertopeng dan mayat hidup. Apalagi si Johnny kayaknya sayang banget sama ibunya. Sampai-sampai dia sangat menjaga liontin peninggalan dari sang ibu. Apa mungkin film ini terinspirasi dari film Jason? Entahlah, hanya Tuhan dan sutradara yang tahu. Dan pelajaran juga buat kita semua. Jangan mengambil barang yang bukan milik kita, kalau nggak mau berakhir seperti orang-orang di film ini. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.